ada banyak juga orang-orang Pentakosta tadinya belajar ya teologi di kalangan sekolah-sekolah teologi Injili, lalu kemudian mereka merasa malu jadi Pentakosta. Wah, mereka mulai mengkritik ya. Wah, apa ini gini ini bahasa lidah sesat ini, kebaktian KKR mujizat itu nggak benar, itu segala macam. Dan kemudian mereka malah benci karismatik Pentakosta gitu. Kalau saya tidak begitu. Justru zaman sekarang kita harus bangga dengan identiti kita. Shalom, selamat datang di Pentecostal Podcast Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Menyambut Bapak Ibu, pendengar, dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Hari ini di special season dari Pentecostal Podcast, kita kedatangan tentunya tamu yang sangat spesial. Seorang yang begitu dalam menggali tentang teologi Pentakosta dan dipercayai di begitu banyak posisi dan organisasi untuk menjelaskan lebih banyak kepada halayak luas tentang teologi Pentakosta. Beliau adalah Ketua Unit STT dari Asosiasi Pendidikan Bethel, juga beliau adalah Ketua dari Aspenkris, dan juga beliau adalah anggota dari Komisi Teologi dari PGI. Kita menyambut sama-sama Bapak Pendeta Jonifrius Gultom, PhD. Shalom Pak. Shalom. Kabar luar biasa? Mantap. Haleluya, mantap. Senang sekali menyambut Pak Jonifrius Gultom di studio HL Senduk Studio ini. Sekarang sedang kuliah di Kanada ya? Sabbatical. Oh oke, sabbatical di Kanada. Alright, siap. Kuliah, Berarti iya. kita menunggu ada karya yang luar biasa keluar dari sabbaticalnya. Baik, Pak Jonifrius, tentunya satu sukacita kami kedatangan Pak Jonifrius. Mungkin sebelum kita menggali lebih dalam tentang teologi Pentakosta, bisa mungkin kasih perkenalan sedikit tentang Bapak, upbringing dari keluarga Bapak mungkin, hingga akhirnya titik balik mengiyakan panggilan untuk melayani Tuhan, sampai akhirnya ada di posisi-posisi luar biasa sampai hari ini perihal teologi Pentakosta di Indonesia. Ya. Terima kasih untuk semua pendengar ya yang menonton acara ini. Ya, jadi sebenarnya saya itu terlahir dari keluarga pendeta aliran Pentakostal ya. Kami 7 bersaudara, 6 laki-laki, 1 laki-laki, 1 perempuan. Saya anak nomor 2 gitu ya. Nah, orang tua kami itu dulu pelayanan di pedalaman ya, di Kabupaten Langkat, jauh sekali ya. Nah, sebenarnya saya sebagai anak pendeta, saya mungkin ada beberapa momen-momen yang bisa saya sebut sebagai kalau kita menyebutnya kapan lahir baru gitu ya, karena kita sudah hidup dalam sebuah lingkungan dan keluarga pendeta, tentu hal-hal rohani itu sudah menjadi sehari-hari bagi kita ya. Dari kecil kita sudah berdoa ke gereja dan segala macam. Tetapi ada beberapa momen-momen di mana saya menganggapnya itu sebagai peristiwa pengenalan pribadi dengan Tuhan lah ya. Itu misalnya mungkin waktu saya SMP kelas 1, kelas 2 itu saya sudah memiliki semacam pengalaman-pengalaman dalam KKR yang dipanggil ke depan, menyerahkan hidup gitu-gitu ya. Waktu itu masih di daerah Pak? Atau sudah Iya, di Jakarta? masih di daerah, belum. Okay. Saya, kita 26 tahun di pedalaman ya, pelayanan gitu. Jadi, nah itu tahun 1982-83 itu saya SMP itu ya. Kemudian setelah itu ya biasa SMA, biasa saja kehidupan sebagai anak pendeta gitu ya. Ya ke gereja dan segala macam. Jadi saya boleh berkata ada momen-momen di sekitar masa remaja sampai SMA itu di mana saya kalau boleh mengatakan menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi 1989 lah ketika saya menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen di Medan, disitulah saya mengalami
apa yang disebut dengan transformasi yang sangat radikal, tanda petik ya. Dalam arti itulah menjadi penanda di mana saya menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Jadi ceritanya waktu itu sebenarnya saya nggak tertarik jadi pendeta karena image saya waktu itu ya Bapak itu kan sangat susah dulu melayani di daerah ya kan Pak Morris juga kan anak pendeta ya. Jadi kalau kami dulu apalagi papa saya itu tamat sekolah Alkitab, anak-anaknya masih kecil dia harus jualan jagung bakar di alun-alun, terus kemudian dia juga harus bekerja di sawah orang, serabutan lah ya, karena dia baru lulusan sekolah Alkitab, kemudian dia menginjil, merintis gereja, jadi harus hidup ya. Jadi kami hidup dalam kemiskinan yang sangat ekstrim ya. Nah sehingga terus pelayanan di pedalaman, sehingga image saya waktu itu ya udahlah biarlah Bapak jadi pendeta gitu ya, saya nggak mau gitu. Saya dulu pingin jadi dokter. Saya bercita-cita jadi dokter. Tapi 89 itu saya nggak lulus tes kedokteran di Universitas Sumatera Utara di negeri. Terus waktu itu saya pelarian lah istilahnya ke ilmu yang lain, manajemen gitu ya. Padahal papa saya bilang, kamu nggak keterima di sekolah kedokteran itu adalah sebenarnya cara Tuhan supaya kamu jadi pendeta. Gitu. Wow. Saya bilang enggak. Itu saya bilang tidak akan terjadi gitu ya. Sehingga saya pergi ke sekolah tinggi manajemen. Tapi di situ saya mengalami kecelakaan waktu itu ya, hampir merenggut nyawa saya. Saya mengalami kecelakaan di Medan. Saya mau kuliah, keluar dari gang. Saya nggak tahu yang nabrak saya itu mobil apa sepeda motor. Ujuk-ujuk saya sudah di rumah sakit lah gitu. Nah, itu seperti momen itu, peristiwa itu seperti kayak mengingatkan saya akan panggilan gitu ya. Lalu waktu itu saya kalau meludah itu udah campur darah, terus telinga sebelah kanan ini mungkin karena benturan ke aspal sangat keras, udah peka nggak bisa dengar gitu. Terus waktu itu saya break kuliah, lalu saya pergi ke Bukit Doa di Medan Tuntungan, di sana ada Bukit Doa, seperti yang kalau di Ungaran gitu ada Bukit Doa. Saya berdoa puasa 3 hari atau 4 hari saya lupa persis. Saya berdoa waktu itu to discern ya God's will ya, ini mau kemana saya gitu. Terus saya bernasar pada Tuhan, Tuhan kalau nggak ada sesuatu dengan otak saya ini, karena waktu itu kan nggak ada uang untuk berobat di rumah sakit, sehingga saya paksa untuk keluar dari rumah sakit, which is itu nggak dibolehin rumah sakit sebenarnya, karena katanya akan diobservasi kalau saya muntah-muntah, maka ada sesuatu pendarahan di otak gitu. Nah itu menakutkan saya kata-kata itu, sehingga waktu saya pergi ke Bukit Doa itu saya bernasar kepada Tuhan. Tuhan kalau ada kesembuhan kepada telinga saya ini bisa mendengar, kemudian tidak ada pendarahan serius dan segala macam, saya submit lah kepada kehendak Tuhan. Saya mau melayani Tuhan dan tinggalkan kuliah ini gitu. Nah, benar saja. Jadi waktu saya doa puasa itu, ya saya merasakan waktu itu saya doa sambil nangis di gua itu ya, saya doa puasa gitu, betul-betul penuh penyerahan pada Tuhan. Tapi yang saya rasakan waktu itu seperti ada beban bertonton yang diangkat dari saya, kayak semacam mengalami freedom, terus kemudian juga ada peaceful yang sangat luar biasa. Dan waktu itu saya menjadi menggebu-gebu gitu ya, mengasihi Tuhan. Dan saya udah quit gitu dari kuliah saya berhenti. Dan saya pulang kampung, saya lapor sama bapak saya. Wah dia peluk saya, dia terharu sekali. Puji Tuhan anakku menjadi hamba Tuhan gitu. Tapi mama saya nggak terima, mama saya marah besar. Karena dia bilang gini, waktu kamu masuk kuliah dulu saya pinjam masnya orang supaya bisa ada biaya uang masuk kuliahmu. Di kampung itu kan kalau orang butuh uang itu dia pinjam mas orang gitu. Kalau nggak uang ya masnya orang. Jadi mas itu nanti dijual atau digadaikan baru nanti diambil lagi. Nah itu belum lunas gitu. Kok kamu enak banget kamu kok ninggalin begitu aja. Lalu papa saya itu debat dengan mama saya. Udahlah katanya Mak Leo panggilan mama saya. Juniperius sudah ditangkap oleh Tuhan. Jadi kita ikhlaskan aja gitu. Nah jadi apa yang terjadi? Setelah itu saya seperti tergila-gila dengan Tuhan.
Saya pergi kemana-mana menginjil ya, saya injili orang-orang sekos saya dan orang-orang di kos-kos itu gini, ini Juniperi sudah gila ini, tiap hari ngomong Yesus gitu. Tetapi saya dari angkot ke angkot, saya bawa traktat, saya bawa kaset-kaset Yusuf Roni, Amran Amri pada zaman itu ya. Itu yang paling famous ya, tentang siapa Yesus itu. Saya injili banyak orang. Lalu kemudian ada banyak anak-anak muda yang saya jangkau bagi Tuhan waktu itu ya. Dari 1 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang, 60 orang. Waktu itu banyak sekali anak-anak muda, ada yang pencopet, ada yang penggarong, macam-macam itu. Saya belum sekolah teologi ya, masih itu tadi kan, masih di sekolah tinggi manajemen itu. Yang siap-siap mau resign itu. Tapi orang-orang ini, anak-anak muda ini, penuh Roh Kudus gitu. Saya sampai bingung ya. Kita sewa satu rumah di Medan itu untuk persekutuan doa itu udah sampai nggak muat gitu. Dan setiap ibadah itu bisa sampai 3 jam nggak berhenti gitu. Dan manifestasi orang-orang itu. Saya bingung ya bagaimana menghentikan ibadah yang seperti itu ya. Saya khotbah belum bisa. Saya hanya baca ayat saja. Kemudian 15 menit saya jelasin, itu pun saya copy paste dari khotbahnya orang gitu ya, karena baru belajar. Nah terus begitu saya tumpangi tangan, orang-orang itu, anak-anak muda itu kayak kesurupan gitu, dan saya bingung gitu. Trance gitu ya. Jadi mereka dijamah Tuhan, berbahasa lidah, melihat penglihatan, bernubuat segala macam. Saya waktu itu pikir ini orang bagaimana ini gitu ya. Tapi saya lihat perubahan hidup mereka radikal ya. Mereka dijamah Tuhan, mengasihi keluarga, dan akhirnya menjadi persekutuan kita itu makin nggak cukup ya. Nah, terus bagaimana saya menjangkau anak-anak muda itu dan mereka lahir baru, mereka penuh Roh Kudus. Pada waktu itu saya diundang masih dalam keadaan ya hanya tahu sedikit Alkitab ya, cuman modal baca Alkitab saja. Kemudian saya masih ingat ada satu gereja di Medan undang saya khotbah kebaktian pemuda. Lalu pendetanya itu bilang gini kepada saya masih ingat. Dan pendetanya itu sekarang sudah berumur 75 atau 74, ya masih hidup, ya tokoh GBI di Sumatera Utara. Dia bilang gini, anak muda, saya lihat panggilan Tuhan sama kamu ada. Lalu dia bilang gini, kamu tinggalkan Medan, kamu berangkatlah ke Jawa, kamu sekolah teologi aja dulu, karena masa depanmu masih panjang. Which is saya waktu itu tidak kepikiran mau sekolah teologi, ya pikir saya ya udah penginjil begitu-begitu aja gitu. Lalu ya kalau singkat cerita ya mungkin ini mungkin bukan topik kita untuk bicara mengenai. Saya kira sih saya cukupkan untuk yang kesaksian ini dulu ya, karena ini kan pengenalan ya. Iya Pak, tapi tetap mungkin bisa dilanjutkan perkenalannya sampai akhirnya di Jakarta ke Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, terus mungkin bisa lebih kenalkan berikutnya masuk kuliah-kuliah apa aja nih yang Pak Juniperi Iya. Jadi bukan langsung ke Jakarta. Saya kan S1-nya di STT Abdiel Ungaran. Di sininya program MA di Petamburannya. Jadi saya berangkat ke Jawa. Sebenarnya waktu itu ada beberapa pilihan sekolah teologi ya di Saat, di Lawang, Malang, Lawang, punya Tabernakel, kemudian juga di mana gitu. Salah satunya juga adalah di Solo, kemudian di Abdiel Ungaran. Nah, tapi panjang ceritanya mengapa Tuhan bawa saya ke STT Abdiel Ungaran. Itu bukan sekedar ini loh, bukan sekedar pilihan biasa. Betul-betul itu ada cara Tuhan untuk bawa ke STT Abdiel itu ya. Itu sangat unik sekali. Nah, tetapi setelah saya selesai STH dari Abdiel Ungaran, Tuhan seperti mendorong saya untuk hijrah dari Semarang ke Jakarta. Jadi saya adalah teman sekelas Pak Frans Pantan sama Bu Gernaida, Pak Heru. Di sini ngambil MA tahun 1995. Ya. Nah, kemudian tahun 97 saya mendapat beasiswa ambil MTH di Asian Center for Theological Studies and Mission di Korea Selatan atau disingkat X. Ya.
Oh, SCTS. Pada waktu itu, iya. Jadi selesai dari sini saya ke 97 ke Korea, MTH, dan kembali ke Indonesia sampai jadi saya selesai 1999. Tahun 2000 sebenarnya saya sudah apply doktoral waktu itu ke SIGIS namanya. SIGIS itu adalah Southeast Asia Graduate School of Theology di bawah ISTT Jakarta yang sekarang STFT ya. Jadi saya sudah apply, semua persyaratan sudah saya penuhi ya. Buku-buku untuk tes juga sudah diberi. TOEFL saya sudah memenuhi syarat. Tiba-tiba saya seperti kehilangan mood untuk studi S3 teologi ya. Jadi saya waktu itu tiba-tiba kehilangan semangat, saya mau coba bidang lain deh gitu. Makanya 2003 saya apply ke UI kan, saya ngambil psikologi ya. Cuman karena saya bukan dari klinis, bukan dari psikiater, bukan dari dokter, bukan dari S1 psikologi, saya nggak bisa mengambil yang klinis. Jadi saya mengambil yang applied atau S2 psikologi terapan namanya. Jadi saya mengambil jurusan intervensi sosial. Selesai 2006. Nah, 2006 waktu saya selesai S2 yang ketiga. S2 yang pertama MA dari sini, Master of Arts in Church Ministry, kerjasama dengan Church of God ya di Amerika. Lalu MTH dari ex Korea. Kemudian lalu selesai Master Psikologi Terapan dari UI. Kemudian saya sudah siap-siap 2007 itu sebenarnya 2006 itu setelah itu mau ngambil S3 bidang apa kayak gitu ya, entah psikologi atau apa. Tiba-tiba 2006 anak saya terdeteksi kena kanker ya dan meninggal 4 bulan kemudian. Dia 2006 Desember anak saya yang pertama Grace namanya itu terdeteksi brain cancer. Itu menyita perhatian kami sehingga saya break dulu karena harus temenin dia di Singapura untuk berobat. Dan Mei 2007 anak saya meninggal dunia dan saya masih dengan istri masih mengalami masa-masa yang tidak mudah ya. Kita mengalami depresi karena anak yang pertama kita meninggal dunia. Kalau dia hidup sekarang mungkin umurnya udah 25 tahun ya. Nah, dia waktu itu umur 10 tahun. Nah, jadi baru tahun begitu saya mulai survive, mulai bisa cope with this situation, terus saya mulai benar-benar lagi ambil S3 ya. Dan saya ke Oxford Center for Mission Studies yang kerjasama dengan University of Wales di UK. Saya dengan keluarga berangkat ke Inggris, tinggal di Oxford, jadi kuliah di sana. 2008 saya ke sana. 2009 terjadi krisis moneter di Eropa. Itu terkenal sekali. Kalau kita Google itu ada peristiwa itu. 2009 itu. Iya. Lalu terjadi banyak problem pada mortgage ya, terus orang banyak jualin rumahnya segala macam. Nah, sehingga foundation waktu itu termasuk foundation yang berjanji untuk sponsori saya itu minta maaf dan mereka mengalami kesulitan keuangan juga dan menyarankan saya untuk ambil kuliah part time. Which is itu akan kembali ke Indonesia dan saya pikir waktu itu kalau part time melanjutkan PhD saya di Inggris itu saya akan kesulitan karena saya suka maunya full time gitu ya, betul-betul di sana tinggal sehingga udah itu juga nanti kalau riwa-riwi Indonesia UK biayanya berapa dan juga nanti disertasi saya akan terbengkalai sehingga saya waktu itu resign ya. Dengan sangat menyesal, padahal saya sudah jalani masa-masa studi awal di sana. Dan ya akhirnya waktu itu saya frustrasi, terus udahlah saya forget it kuliah di luar negeri pikir saya. Jadi saya waktu itu udah pergi aja saya ke UI lagi, balik lagi, saya ambil S3. Keterima di S3 UI, ngambil kesejahteraan sosial.
karena masih nyambung dari psikologi sosial saya kan. Karena saya S2 psikologi sosial, lalu ngambil kesejahteraan sosial S3. Udah selesai, udah hampir disertasi. Tiba-tiba di kelas itu saya seperti mendengar bisikan hati gini. Itu cara Tuhan juga ya. Dia bilang, kamu ngapain di sini gitu ya. Ada suara-suara itu kuat ya. Kamu mau ngapain? Jadi kalau kamu udah selesai S3 di bidang kesejahteraan sosial, terus mau apa kamu ya? Terus saya mulai kehilangan mood lagi. Aduh iya ya, saya sebenarnya ini pelarian. Udah akhirnya saya resign. Pada waktu yang nggak lama saya keterima beasiswa S3 di Korea Selatan. Tapi kali ini di Presbyterian College and Theological Seminary, which is berbeda dengan yang MTH tadi. Iya. Nah, seperti Tuhan itu bawa lagi saya balik ke dunia teologi ya gitu loh. Ini kan dunia LSM ini, sosial welfare program ini. Jadi saya resign gitu, saya berangkat ke Korea ya. Jadi ngambil program doktoral di bidang misiologi. Jadi itulah kira-kira kisahnya. Wow, jadi PhD-nya dari situ ya Pak ya? Iya. Oke. Wah, ini perjumpaan pribadi bersama Yesus tadi. Kalau titik balik, kalau tadi Pak Junifrius ngomongnya lebih kepada berjumpa dan mengenal pribadi Tuhan ya dulu. Dan ini jadi satu keunikan yang khusus Pak, karena Pak Junifrius ini salah satu, nggak tahu atau satu-satunya, tapi intinya yang saya kenal ya Pak, di teologi Pentakosta yang rajin untuk mendalami ilmu pengetahuan. Tadi sampai Pak Junifrius bilang kuliah S3 di UI itu pelarian. Orang-orang kalau pelarian itu bukan kuliah, orang-orang tuh pelarian ke yang lain-lain gitu. Unik jadinya kami lihat bagaimana ada satu bentuk teolog Pentakosta, ya, Pentecostal theologian, yaitu Pak Junifrius, tapi begitu dalam untuk menggali ilmu, padahal teologi Pentakosta lebih rata-rata kepada perjumpaan pribadi. Nah, kalau menurut Pak Junifrius Gultom sendiri, kira-kira mungkin secara umum dulu, apa sih teologi Pentakostal yang begitu memikat gitu ya kehidupan perjalanan iman Pak Junifrius sampai sekarang, dan akhirnya jadi salah satu tokoh teolog Pentakosta di Indonesia juga. Ya, jadi saya mulai tertarik itu di dalam mendalami dan mengajar teologi dan spiritual Pentakosta itu adalah sebenarnya itu nyambung juga dengan misi ya, misiologi ya. Biasanya kan kita ada mayor kita, dan mayor itu tidak selalu harus satu, bisa dua gitu ya. Nah, adalah gini, saya melihat ketertarikan saya kepada teologi dan spiritual Pentakosta itu adalah karena emerging fenomena daripada Pentakostalisme di seluruh dunia ya, sebagai kekuatan ketiga sekarang, dengan para ahli memprediksi sekarang jumlahnya sudah mencapai 480 juta pengikut ya. Bahkan ada yang memperkirakan 2050 akan menembus angka lebih daripada 800 juta penduduk pengikutnya di dunia ini. Across the globe. Ya? Dan ya across the globe ya. Dan shifting dari gravitasi dari kekristenan di Barat itu justru dimainkan oleh Pentakostalisme ya, utamanya di Global South ya, di mana Afrika, Asia dan juga Amerika Latin ya. Dan konon 1 dari 3 kekristenan di Afrika itu adalah Pentakostal ya. Nah, dan sangat mempengaruhi sekali. Nah, itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, kita sedang masuk kepada zaman yang disebut dengan postmodern, di mana itu satu zaman yang justru menjadi panggung bagi kelompok-kelompok yang dulu termarginalkan ya. Pentakostalisme kan termarginalkan dulu ya, dianggap lu tahu apa gitu ya, lu sesat betul. Ya, kamu itu sesat, kamu nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi dunia kekristenan didominasi oleh teologi dan teolog Protestanisme ya, Protestan atau non Pentakostal ya. Baik mereka itu bicara di forum-forum maupun di dalam buku-buku ya, referensi itu
dari kalangan itu, dan yang kedua adalah kalangan Injili ya. Tentu kaum ekumenikal sudah lebih dulu ada di sana, lalu kemudian datang Injili, tapi keluarga Pentakostalisme ini menjadi diolok-olok dan dianggap pokoknya lu tahu apa gitu ya, termarginalkan gitu. Nah, ternyata setelah postmodern ini itu sebuah keniscayaan untuk bersikap seperti itu, bahwa sekarang itu semua equal ya. Tidak ada lagi yang disebut dengan center atau pusat yang mengatasi segala-galanya gitu ya. Tetapi setiap tradisi dan pemikiran maupun teologi itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya. Bahwa mereka punya partikularitas-partikularitas di mana perspektif itu dihargai gitu ya. Iya. Nah, jadi bukan zamannya lagi untuk ada yang bisa mengklaim ya sebagai teologi yang sempurna, yang paripurna, di mana yang lain-lain itu tidak berkontribusi gitu ya. Nah, alasan ketiga justru makin hari ya, terutama saya tidak bicara di Indonesia ya. Di Indonesia mungkin kita masih sedang bergumul untuk tapi udah mulai muncul lah teolog-teolog Pentakosta di Indonesia ya. Di dunia ini sudah katakanlah 30 tahun terakhir ini, 20-30 tahun terakhir ini, muncul banyak sekali para scholars, ya, para sarjana-sarjana Pentakosta yang sudah mempunyai kemampuan mendudukkan teologi mereka secara matang dan juga di dalam sebuah katakanlah dialog secara ekumenis dengan teologi dan tradisi-tradisi lain ya. Jadi ada begitu banyak sekarang teolog-teolog Pentakosta yang sangat kampiun, sangat hebat yang sudah mempunyai mazhab sendiri, ya, mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat kuat gitu ya, yang mempergunakan distingsi teologi dan spiritualitas Pentakosta sebagai pijakan. Jadi jangan lagi bayangkan kadang-kadang ya orang hanya ngejek-ngejek Pentakosta ya bahasa lidah ngaco, ini segala macam. Dia kurang pergaulan sebenarnya orang itu ya. Dia pikir Pentakostal itu cuma urusan laba-laba ya atau bahasa lidah yang diejek-ejek seperti itu. Itu sangat rendah sekali dia pemahaman dia mengenai Pentakosta ya. Iya. Dunia diskursus Pentakosta itu sudah sangat dewasa, sangat matang sekali ya. Bahkan hermeneutik Pentakosta itu sudah ada pada tahapan-tahapan yang sangat dewasa ya, mulai dari dulu kan terkenal sebagai the people of the book istilahnya ya. Jadi Pentakosta itu hanya udah baca Alkitab aja, terus in front of the text apa yang saya pahami gitu ya. Lalu mereka menyebutnya rema, bla bla. Tapi kemudian bagaimana jenjang kemudian mereka sekolah di sekolah-sekolah Injili, which is mereka terpengaruh kepada model pendekatan gramatikal, historikal, bla 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 gitu kan. Terus masuk sekarang sudah sampai kepada tahap yang sangat sakramental, sangat ortodoksi, tapi tidak kehilangan Pentakostanya. Sampai juga kepada hermeneutik filosofis yang dikembangkan orang-orang seperti James K. Smith, Amos Yong, dan teologi yang integratif seperti Veli Matti Karkainen dari Fuller. Yeah. Jadi sudah sangat luas sekali ya. Nah itu yang membuat saya exciting sekali ya. Jadi harusnya semua topik apapun di dalam sekolah teologi harus bisa memiliki perspektif Pentakosta. Misalnya kita bicara counseling ya. Yeah. Saya mengajar sebenarnya ini minor saya, mayor saya kan missiology and Pentecostalism ya. Tapi minor saya adalah counseling, Christian counseling ya. Nah, mungkin karena saya punya background psikologi itu. Nah, saya sudah menemukan banyak artikel-artikel atau tulisan yang bisa melihat dunia counseling dalam perspektif Pentakosta, ya. Jadi misalnya di Oral Roberts University ada jurnal counseling karena kebetulan sana ada jurusan counseling, Christian counseling atau pastoral counseling. Itu ada tulisan-tulisan yang mencoba
memakai distingsi Pentakostalism untuk bicara mengenai dunia counseling. Walaupun ada profesor di Fuller yang bernama Xiang Yang Tang ya, yang bicara banyak mengenai Holy Spirit in Christian Counseling, which is itu punya irisan yang sangat banyak terhadap pemahaman Pentakosta terhadap counseling. Tapi ada distingsi yang lebih khusus karena Xiang Yang Tang bukanlah orang Pentakosta, ya dia orang Presbyterian, gembala di LA gitu ya, kebetulan profesor di Fuller. Dia lebih kepada arah Injili gitu ya, tapi banyak yang dia tulis dalam chapternya mengenai Holy Spirit and Christian Counseling itu, we agree ya, many things in common lah dengan kita orang-orang karismatik Pentakostal, tapi we still have ya something in common. Mau bicara apa lagi? Bicara homiletik apa lagi? Bicara hukum gereja, liturgika, pendidikan agama Kristen. Sekarang jika dosen-dosen sekolah teologi aliran Pentakostal bisa membaca buku bahasa Inggris. Nah kan problemnya kan banyak dosen-dosen yang nggak bisa membaca bahasa Inggris kan. Sehingga tidak terekspos dengan literatur-literatur yang terkini dan judul yang terkini terhadap bidang mereka. Nah, sementara di Indonesia, mayoritas masih dikuasai terbitan BPK Gunung Mulia, terus kemudian Momentum, ya, lalu kemudian dari Injili. Memang ada dari Gandum Mas yang berwarna Pentakostal ya, tapi tidak mampu mereka mengejar terjemahan yang harusnya buku-buku teks ini. Tapi kalau dosen-dosen di sekolah-sekolah teologi berada Pentakosta, itu dia nggak usah perlu untuk menjadi kurang confidence ya terhadap teologi dan pendekatan Pentakosta. Kalau dia terekspos dengan literatur dan referensi akademis kelas dunia dari kalangan Pentakostal, bidang apa saja harusnya bisa dimunculkan di kelas sebagai sebuah pelengkap ya. Iya itu Pak, tapi kan itu langsung ke bidang apa saja setelah rututan Pentakosta. Tapi mungkin saya tarik sedikit Pak. Waktu saya di LA, saya jadi salah satu TA atau teaching assistant dari Peter Hinsoglu. Beliau seorang Greek di Fuller gitu. Karena saya ada bantu beliau di Fuller, saya terekspos sama beberapa discourse dari Profesor Amos Young gitu. Dan memang beliau jadi satu Pentecostal theologian yang I really look up to gitu. Kenapa? Karena cara dia mengkaji Pentakosta itu tepat tapi kok bisa akademis banget gitu. Ada satu statement beliau yang jujur sampai sekarang, sampai detik ini bikin saya quite intrigued ya. Beliau ngomong Pentecostal is not a theology, it's a missiology gitu. Dan saya lihat apakah mungkin memang seperti itu, karena tadi Pak Jun ngomong tentang dosen-dosen Pentakosta kita akhirnya keluar ngambil sekolah-sekolah Injili, sementara waktu kami masuk ke sekolah-sekolah Injili, saya sendiri salah satunya dari ITS LA, itu menurut para evangelical di mereka sekarang udah bisa mengakui Pentakostal sebagai bagian dari evangelical. Ini kalau di US ya gitu. Dan saya sempat kepikiran ya udah Pentakostal, why not we become the missiological spirit gitu of evangelical gitu. Kenapa? Why do we need to have a theological foundation yang kayak seakan-akan kita mesti rekonstruksi banget gitu tentang teologi Pentakosta, padahal we are about movement, padahal we are about the works of Holy Spirit Pentakosta gitu. Nah, kalau menurut Pak Junifrius sendiri, jadi if you want to make it brief gitu, to tell a 5th grader gitu, Pentakosta, teologi Pentakosta itu apa sih gitu? Ya, tentu apa ya, saya harus melihat itu dari berbagai angle ya, berbagai angle. Jadi gini, kalau pernyataan Amos Young tadi itu adalah memang awalnya dari karakteristik Pentakosta itu, they don't care about creed, theology, systematic theology, they don't care about that. Ya. Pentakostalisme di awal-awal itu adalah movement, malah kalau kita belajar dari William Seymour punya movement, bukan Charles Parham ya, malah movement yang bukan sembarang movement, dia adalah subversif dia. Bagaimana dia menjadi kontra tren zaman itu di dalam persekutuan dia, di mana orang-orang yang penuh Roh Kudus di Azusa Street itu
justru dengan otomatis menjadi komunitas yang berbeda, di mana waktu itu rasisme cukup tinggi di masyarakat di LA. Yeah. Kemudian juga white evangelical American yang merasa superior. Nah, tetapi di sini persekutuan di Yesus Street itu oleh William Seymour itu ada suatu pemandangan yang di mana mereka blended each other ya, dan mereka bisa get along with different color skin dan segala macam itu. Nah, jadi memang di awal-awal ya Pentakostalisme itu adalah bicara mengenai karena mereka sangat apokaliptik banget ya, dan mereka strongly klaim bahwa fenomena pengalaman mereka itu sebagai last rain ya, movement ya, hujan akhir, di mana itu artinya bahwa dengan pemberian bahasa lidah itu mereka mengklaim itu adalah tool daripada Tuhan untuk memperlengkapi mereka untuk menjangkau bangsa-bangsa. Sehingga spirit misiologi spirit misi dan juga menjangkau itu berdampingan dengan teologi Tuhan mau datang. Sehingga ini adalah last day, kita harus jangkau segala macam. Itu benar di satu sisi ya. Nah, aspek kedua yang tadi dijelaskan mengenai pengakuan orang Injili Amerika bahwa Pentecostal actually belongs to the evangelical family. Bisa ya, bisa tidak. Maksudnya itu begini. Tentu kita punya banyak irisan dengan teologi Injili ya. Kita juga bisa mengklaim diri sebagai orang Injili in term of katakanlah misalnya gini, kan keyakinan fundamental dari evangelical itu ya. Misalnya percaya tentang Tritunggal, kemudian percaya terhadap Alkitab sebagai yang diilhamkan oleh Allah, PL dan PB, kelahiran perawan Maria, dan kematian Kristus di kayu salib, kelahiran baru, bla 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 itu. Nah, itu kita ada dalam keluarga besar itu, ya. Tetapi tidak mungkin tidak bahwa kita mempunyai distingsi sebagai orang Pentakostal terhadap lima doktrin utama ini. Ya, yang pertama misalnya adalah tentang doktrin keselamatan. Makanya kan ada fivefold gospel, ya, Injil 5 rangkap itu. Yang pertama adalah contoh doktrin keselamatan. Kita tidak meyakini sebuah doktrin yang diyakini oleh orang-orang Injili sebagai keselamatan itu sebagai pembenaran forensik, ya. Tapi bagi kita transform life itu adalah bagian dari keselamatan. Ya. Jadi bukan soal keselamatan bisa hilang apa tidak, ya. Itu sendiri sudah pertanyaan yang salah, ya. Apakah keselamatan bisa hilang? Itu sendiri nggak usah dijawab, karena itu pertanyaannya salah. Tetapi kita melihat itu bahwa kata selamat itu dalam bahasa Yunani itu mengandung 3 tenses, ya. Telah, sedang dan telah, sedang dan akan. Nah, sehingga kita melihat bahwa keselamatan itu adalah bagian dari kehidupan yang ditransformasi seterusnya itu adalah bagian dari pelajaran keselamatan gitu. Nah, yang kedua adalah keunikan kita adalah pada doktrin baptisan Roh Kudus, which is itu nggak diterima oleh orang-orang Injili kan. Orang-orang Injili itu kan nggak ada bedanya kelahiran baru dengan baptisan Roh Kudus. Dasar mereka adalah surat Paulus di Korintus kan. Tapi kan dasar kita adalah pada narasi kan, narasi. Kita yakin bahwa ada pengalaman setelah keselamatan di dalam Kristus yang harus kita alami sebagai orang Pentakosta. Bahwa kamu nggak bisa menerima itu urusan kamu gitu. Tapi kita dari pengalaman bergereja sejak Pentakosta lahir sampai sekarang, kita mengalami itu, apa yang disebut dengan baptisan Roh Kudus itu sebagai peristiwa yang berbeda dari kelahiran baru gitu ya. Nah, bahwa di dalam Pentakosta sendiri ada perdebatan apakah disertai bahasa lidah apa enggak, itu ada memang ya. Tetapi kita melihat seperti itu, ya. Lalu kemudian dokter healing, ya, Jesus as a healer kan, Yesus sebagai penyembuh itu kan sangat unik sekali, ya. Walaupun dibully atau dikatakanlah dicibir-cibir sama orang
reform orang non Pentakosta. Wah, apa itu KKR kesemuanya ilahi? Apa itu ini namanya? Itu urusan mereka lah. Kita nggak usur situ kan. Karena bagi kita bukan mereka yang menentukan kita. Sama seperti kita, bukan kita yang menjudge mereka, menentukan mereka gitu ya. Jadi tadi yang saya katakan tadi. Jadi identitas kita ini harus kita perkuat gitu. Nah, kita percaya akan healing ya, bahwa Yesus Kristus melakukan kesembuhan ilahi sampai sekarang dengan cara, mereka mungkin berkata, ya kita percaya memang mujizat, Tuhan itu bisa menyembuhkan di mana dokter sudah angkat tangan. Tapi more than that gitu ya, kita praktis ya dalam spiritualitas kita, dalam ibadah kita dan segala macam. Lalu doktrin kita mengenai apa lagi? Mengenai akhir zaman misalnya ya, Jesus as a coming king ya, coming king, raja yang akan datang. Jadi kita nggak mungkin bisa 100% dikatakan Injili saja gitu. Kita punya keunikan. Tetapi yang saya katakan tadi ini baru dasar loh ini. Baru dasar ini. Jadi teologi Pentakosta itu adalah terletak pada yang tadi 5 keunikan ini ya. Doktrin 5 keunikan ini. Ya, jadi misalnya seperti Profesor Simon Chan ya, dia kan menganggap orang Pentakosta itu harus confidence dengan teologianya, tapi dia harus mampu berdialog dengan tradisi-tradisi lain untuk membuat dia justru tertolong menjadi kuat gitu, stabil, karena dia melihat bahwa Pentakostalisme ini sudah tergerus dengan karismatik movement yang justru merugikan daripada Pentakostal ini, karena di awal itu dia sangat sakramental dan dia sangat komit kepada fondasi-fondasi utama dari ajaran Alkitab, tapi karismatik ini dianggap nggak jelas arahnya. Maka walaupun karismatik sebenarnya adalah neo-Pentakosta, keluarga besar dari Pentakostalisme sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh bahwa Amos Yong itu adalah Simon Chan itu adalah contoh teolog Pentakosta yang coba untuk katakanlah secara confidence bahwa pengalaman sebagai orang Pentakosta, teologi sebagai Pentakosta itu harus bisa dijelaskan secara bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Yaitu menggali potensi secara koherensi dari bagian dari teologi Pentakosta itu dan dibawa untuk berdialog kepada tradisi lain. Dalam hal ini yang dia seringkali pakai adalah Anglican sama Orthodox gitu ya. Contoh misalnya, bagaimana dia dalam bukunya Christian Theology and Pentecostal Theology and Christian Tradition atau apa, saya lupa judul bukunya. Udah cukup lama bukunya, nggak terlalu tebal. Dia mencoba menjelaskan bagaimana bahasa lidah itu dalam perspektif asketism gitu loh, study gitu ya. Nah itu menarik sekali gitu. Lalu kemudian ada orang-orang seperti Macchia ya, Fran Macchia yang merumuskan sistematik teologi Pentakostalisme itu di dalam kerangka komunitas Roh Kudus dan firman ya, firman, komunitas dan Roh Kudus itu. Bagaimana juga orang seperti Mark Carledge ya, yang mencoba mengangkat pengalaman-pengalaman mega church ini ya, dan juga orang percaya secara experiential ini di dalam sebuah penelitian ya, practical theology ya, dia ahlinya di situ, penelitian yang sangat bagus sekali, yang kemudian melahirkan teori gitu loh. Jadi seperti grounded study yang bisa diteorikan ya, karena banyak orang Pentakosta ini adalah praktisi kan, mereka bukan thinker tapi praktisi. Nah, sementara kan sayang ini pengalaman-pengalaman ini tidak diteorikan gitu ya, sehingga Mark Carledge ini terkenal sekali ahli Pentakosta yang mencoba mengangkat lapangan itu kepada sebuah dialog dengan ilmu sosial misalnya. Jadi kita udah kayak sekali. Tapi memang kita melihat Amos Yong itu agak sedikit berbeda dari yang lain ya. Dia lebih filosofis ya. Dan dia memang passionnya kan di bidang teologi agama-agama khususnya ya.
Tetapi walaupun dianggap oleh dulu ya, saya nggak tahu ya, oleh kalangan scholar Pentakosta yang lain itu dianggap berbahaya proposalnya Amos Yong ini ya. Terlalu progresif. Ya, terlalu progresif, terlalu liberal tanda petik ya. Yang dimana dia sampai kepada pengakuan bahwa apa yang disebut sebagai spirit di agama-agama lain itu religious sebagai other kalimat. ya. Nah seperti itulah. Jadi kemana-mana bisa teologi Pentakosta sebenarnya sifatnya cair. Nah sebenarnya kita orang-orang Pentakostal lebih gampang berdialog dengan teman-teman di gerakan ecumenical movement ya. Kalau boleh saya katakan tanda petik yang liberal ya. Ketimbang orang-orang yang diinjili ya. Karena orang-orang injili itu tentu nggak semua ya, tentu nggak semua. Saya coba menyederhanakan aja, walaupun ada orang mengatakan udah nggak relevan lagi bicara sekarang Pentakosta, Injili, liberal atau ekumenikal gitu, karena semua sudah saling kumpul dan sudah saling silang menyilang, sekolahnya dan segala macam. Tapi let's say itu saya coba menyederhanakannya begini. Saya pakai istilah itu hanya sekedar menggambarkan kesederhanaannya begini. Kenapa kita lebih gampang berdialog dengan kelompok-kelompok yang liberal, tanda petik, atau yang lebih ekumenis gitu ya? Karena teman-teman yang di kelompok yang ekumenikal ini dan yang lebih liberal ini, mereka sudah terbiasa dengan dinamika berteologi, kreativitas, baru kemudian teologi in loco, lalu kemudian mencicipi spiritualitas dari agama lain, belajar segala macam, udah terbiasa mereka ini. Iya. Tapi kita ini, jadi di sini liberalnya akademis, di sini liberalnya mistis ya, gitu ya. Istilahnya kalau kita mengatakan zamannya dulu ya orang-orang karismatik Pentakosta. Nah, sulitnya kita berdialog, bukan sulit lah ya, menurut saya adalah itu ya kita katakan adalah fakta itu dengan teman-teman yang dari Reform, dari Injili itu adalah mereka sudah ajak dengan pokoknya begini gitu. Hermeneutiknya harus begini. Mereka menolak sekali pendekatan hermeneutik narasi misalnya. Mereka pokoknya gramatikal, hermeneutik tata bahasa lah, background sejarah gitu-gitu ya. Sebenarnya di Pentakosta Gordon V itu kan juga di pihak itu ya. Nah, tapi terus mereka terbebani dengan sola scriptura ya. Kita kan tidak sekolah scriptura. Makanya orang-orang Pentakosta itu sebenarnya sedikit sekali koneksi psikologi sejarah dengan reformasi Martin Luther. Ya, bukan ke situ. Kita kan koneksi kita adalah ya Azusa Street, atau kalau mau ditambahin, kalau tidak mau berkiblat ke barat ya yang pada masa-masa itu sporadis ada pengalaman yang sama seperti Azusa Street itu di India, di Cina, di Korea Utara, whatever ya. Sehingga kita memegang prinsip prima scriptura ya. Kalau sola scriptura itu makanya mereka sangat hati-hati dengan pengalaman gitu. Iya. Ya. Kita kan enggak, kita udah terbiasa gitu ya. Nah makanya prima scriptura itu artinya Alkitab itu primer, tetap utama, tapi tempat pengalaman itu penting gitu. Nah, which is di situ teman-teman yang Injili nggak bisa terima itu gitu loh. Nah makanya ada beberapa hal yang kita sulit lah kalau untuk boleh dikatakan mau 100% berdialog apa itu. Mereka ada agenda-agenda, walaupun saya sadar betul ketika kita bicara reform itu reform mana dulu kan. Kalau reform konservatif yang kiblatnya Westminster Theological Seminary, Wheaton College, ya gitu-gitu memang masih agak, ya kalau di sini yang menyebut dirinya reform Injili lah ya. Yeah. Tapi reform yang besar yang sebenarnya itu kan sebenarnya juga adalah keluarga ekumenikal sebenarnya. Seperti kalau di sini GKI itu kan reform ya. Jadi justru yang reform yang Injili ini, yang konservatif ini kecil ini jumlahnya di dunia ini. Justru reform yang besar itu yang lebih moderat dan lebih terekspos itu sebenarnya besar. Makanya tadi sudah ini ya, sudah saling silang menyilang sebenarnya. Iya. Nah persilangan itu yang mungkin membuat teologi Pentakosta
mungkin jadi seksi kali bentukannya ya kalau dilihat sekarang. Nah, yang saya penasaran untuk tadi Pak Junifri Sultan sempat ngomong tentang karismatik bisa bahkan dipandang kayak ancaman mungkin quote unquote kepada pertumbuhan Pentakosta. Tapi uniknya adalah saya lihat tadi Pak Junifri Sultan juga ngomong tentang Pentakosta yang di beberapa tahun ke depan akan 800 juta pengikut gitu. Nah, saya malah melihat untuk di Indonesianya memang Pentakosta jadi kayak satu movement yang jadi bahkan sampai sinodal ya gitu, yang memang orang we're striving gitu untuk bisa ada dalam teologi Pentakosta di sinodalnya. Karena memang saya lihat juga secara global bahkan ini ada beberapa pastors, professors dari Presbyterian Church US ketemu saya tiap kali saya kenalin saya dari Pentecostal. Mereka langsung ngomong, we ought to be thankful kepada Pentecostal movement karena sekarang Pentecostal yang injili ke barat gitu. Tapi dengan beriringnya perkembangan Pentecostal di global dan bahkan di Indonesia, apakah menurut Pak Jun, are we in the right movement gitu di Pentecostal? Sementara sekarang di Charismatic itu ada third wave lagi sekarang di US. Third wave itu merajalela juga gitu, besar-besar juga, bahkan ada beberapa sampai level mega church juga gitu. Di Indonesia sendiri, sementara beberapa teolog Pentakostal kita udah ada yang beberapa tokoh-tokohnya berguguran lah gitu ya. Tapi justru malah akademisi kita yang udah lebih firm nih di beberapa titik kalau di Indonesia. Do you think we're in the right movement di Indonesia untuk Pentakostal? Saya kira sih ada agenda penting kita untuk melakukan apa yang disebut dengan decolonizing Western kind of Pentecostalism ya di Indonesia ya. Di satu sisi kita berhutang dengan misionaris Barat yang datang ke Indonesia sebagai family Pentakostalisme. Kita adalah hasil dari misionaris Barat Pentakostal ya. Tetapi memang ada dua hal ya. Yang pertama masalah itu di mana kita boleh dikatakan berhutang kepada Barat. Dalam hal ini Barat tentunya kalau secara tidak langsung adalah misionaris Barat yang entah itu Lutheran, Baptis dan segala macam. Tapi yang secara langsung adalah selain itu adalah misionaris dari Pentakosta dari Barat, Seattle atau dari Belanda segala macam. Nah, akhirnya kita mewarisi kekurangan legacy kita terhadap pemanfaatan terhadap distingsi konteks kita di Indonesia itu. Nah, sekarang gini, saya waktu pernah ceramah dengan Simon Chen. Saya dengan dia adalah narasumber dari sebuah konferensi di Puncak waktu itu. Di mobil itu waktu menjemput Simon Chen, saya ada di mobil itu untuk bersama-sama ke Puncak pada waktu itu konferensi Worship Renewal ya, 7 tahun lalu kalau nggak salah itu ya. Nah, Simon Chen tanya saya begini, which is saya nggak bisa jawab. Gultom, can you describe what is the Indonesia Pentecostalism? Seperti apa teologianya? Wow. Nah, kalau di Korea mereka sudah mempunyai wajah yang unik dari Pentakosta Korea. Kalau kita lihat Yonggi-cho teologianya itu udah bercampur antara Shamanism Korea, kemudian Confucianism, Taoism, lalu kemudian positive thinkingnya Robert Schuller dan Vincent Peale ya, dan Alkitab melahirkan teologi yang dituduh sebagai teologi sinkritis dari Yonggi-cho. Belakangan dianggap sesat, tapi tahun 90 ke atas, tahun 2000 ke atas mereka menganggap bahwa inilah yang benar cara berteologi yang sudah mampu memblendedkan konteks lokal Korea dengan Pentakostalisme. Afrika juga begitu, which is kita memang ngeri-ngeri sedap melihat ya, tapi somehow it works ya. It works dan ya gitulah karismatiknya Afrika ya.
blended dengan full religion, ya agama rakyat, Iya. dan dunia spiritism di sana. Ya, jadi kita melihat bahwa Pentakosta Afrika sangat unik. Ya. Amerika Latin juga sangat unik. China juga begitu. Tapi problemnya saya nggak bisa jawab pertanyaannya Simon Chen itu, di mana keunikan Pentakosta Indonesia. Kenapa? Karena kita kiblatnya ke Hillsong, Iya. ke Joel Osteen, ke Rick Warren gitu ya. Jadi kita nggak punya sebenarnya, dan ini PR kita, nggak punya apa yang disebut dengan konteks kita berteologi dan spiritualitas kita yang lahir dari perut local expression, culture expression dari Indonesia punya Pentakostalisme gitu. Itu yang menjadi PR pertama. Jadi we have to terus-menerus melakukan decolonizing Pentakosta Barat. Yang kedua, jujur saja memang karismatik itu telah membawa juga banyak problem. Bukan hanya di dunia kekristenan, tapi juga di dalam Pentakostalisme sendiri. Yeah. Tentu kita sangat berterima kasih, thankful lah sama karismatik yang membawa warna baru dari Pentakostalisme, di mana ada praise and worship, lalu kemudian mendesakralisasi apa yang dulu dianggap semuanya berpusat pada pendeta gitu kan. Mereka datang dengan gerakan kaum awamnya. Kalau di GBI itu banyak profesional yang menjadi gembala. Saya baru khotbah di Bekasi kemarin, ternyata pendeta GBI di mana saya khotbah minggu lalu itu adalah direktur rumah sakit, yang sampai sekarang direktur rumah sakit. Ada yang lawyer, ada yang accountant, kemudian ada yang engineering, engineer, kemudian macam-macam profesinya, ya. Itu adalah sumbangsi dari gerakan karismatik. Dulu kan kalau mau jadi pendeta orang Pentakosta, dia harus tinggalkan semuanya full time, masuk sekolah kitab 6 bulan atau setahun, sudah itu full time rintis gereja, dan pendeta itu ya betul-betul figur panggilan gitu. Kalau sekarang kan jadi profesi kan. Nah, jadi ada begitu banyak sumbangsi-sumbangsi dari karismatik kepada dunia Pentakostalisme yang tanda petik cara kita bergereja dan berorganisasi itu banyak yang terus terang sudah nggak compatible lagi dengan dunia gereja Pentakosta, sehingga kita mewarisi keluarga-keluarga karismatik itu. Tapi pada at the same time ada bahaya-bahaya yang seperti kamu katakan tadi, ada third wave lah, apa segala macam itu dari karismatisme itu, dari gerakan karismatik ini yang menggerus kita. Misalnya bagaimana kita untuk memastikan cara bergereja yang gini ya. Kalau kita disebut Kristen, apa sih yang penanda yang tampak luar lah kira-kira. We are Christian gitu. Pasti kan ada gambar salib, pendeta pakai toga atau ada uniform pendeta, ada sakramen, ada apa lagi, gereja dalam bentuk bangunan dan segala macam. Nah itu semua sekarang sudah di remove sama karismatisme. Pendeta khotbah nggak apa-apa pakai jeans ya. Terus kemudian nggak perlu ada salib gitu ya. Terus nggak peduli dengan doktrin Tritunggal. Kemudian khotbah itu sudah motivasional, tidak lagi membahas Alkitab ya. Kalaupun ada ayat cuma dicopot, kemudian dia udah bicara macam-macam pengalaman yang which is nggak beda dengan motivator. Terus apa yang menjadi tanda kekristenan lagi gitu ya? Ya, sakramen sudah sekedar dilayankan begitu saja. Jadi fitur-fitur dari tampilan luar dari kekristenan universal itu sudah terdegradasi oleh karismatisme ini gitu loh, yang degradasi. Iya, artinya telah diturunkan di tingkat bawah sehingga kita nggak melihat lagi apa sih sakralisasi dari kekristenan itu gitu loh. Nah, which is Pentakosta klasik itu dulu masih ada semua itu gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu itu PR kita lah ya, PR kita. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Itu sebabnya sekolah teologi di kalangan Pentakosta ini harus apa? Teolog-teolog atau pengajar-pengajar di sekolah teologi aliran Pentakosta ini kakinya itu harus ke gereja. Jadi dia harus mencintai gereja. Nggak boleh menara gading cuman bicara dunia akademis gitu ya. Tapi juga harus peduli kepada gereja. Ya.
Nah, saya teringat apa yang dikatakan Veli Matti Karkainen waktu kita undang 2 tahun lalu waktu annual meeting dari Aspenkris yang ketiga. Dia secara online kan kita selenggarakan dan keynote speaker-nya adalah Matti Karkainen ya, Veli. Veli mengatakan bahwa dia sendiri tiap minggu masih melayani pastoral di gereja. Dia masih engage dengan ministry di local church gitu. Nah, jadi Simon Chen juga bilang gitu. Jadi gereja nggak boleh benci sama teolog, tapi teolog juga harus membantu gereja gitu. Iya. Supaya ini bisa nanti ya terselamatkan gereja ini gitu. Di satu sisi juga saya prihatin bahwa banyak mungkin karena mereka nggak tahu dan tidak terekspos dengan dunia Pentakosta di luar ya. Ada banyak juga orang-orang Pentakosta tadinya belajar ya teologi di kalangan sekolah-sekolah teologi Injili, lalu kemudian mereka merasa malu jadi Pentakosta. Wah, mereka mulai mengkritik ya. Wah, apa ini gini ini bahasa lidah sesat ini, kebaktian KKR mujizat itu nggak benar, itu segala macam. Dan kemudian mereka malah benci karismatik Pentakosta gitu. Kalau saya tidak begitu. Justru zaman sekarang kita harus bangga dengan identiti kita. Wow. Ya, gitu. Bangga dengan identiti. Bangga identiti kita sebagai orang Pentakosta, tapi at the same time kita akan terus melakukan otokritik di dalam sambil menggali bagaimana teologi dan spiritualitas Pentakosta itu dikembangkan di dalam dialog yang lebih various ya kan partners. Iya. Bangga dengan teologi Pentakosta, dan saya rasa ini jadi pesan penting banget di podcast kita kali ini. Pak Jonifrius, minta maaf karena kita terbatas sekali dengan waktu. Kayak nanti kita harus episode 2 ini lebih dalam. Saya jujur nggak sabar untuk masuk ke kelas Pak Jonifrius. Saya ngambil kelas S3 di sini, nggak sabar ketemu Pak Jonifrius untuk lebih dalam lagi. Tapi mungkin kita nanti akan lanjut ke episode keduanya. Tapi mungkin buat penutup Pak, satu boleh mungkin. Kita harus bangga berteologi, jadi memiliki teologi Pentakosta gitu. Menurut Pak Jonifrius mungkin bisa kasih pesan ke pendengar kita. Kenapa harus bangga memiliki teologi Pentakosta dan belajar di SCTBI? Oh ya, jadi 2 hal ya. Jadi we cannot judge or kita nggak bisa menilai sesuatu from point nowhere. Nggak mungkin. Tidak bisa kita melihat sesuatu dari poin yang di mana kita pijakan kita. Gitu. Nah, jadi apapun yang mau kita katakan, ya, kita bisa menjadi partner dialog di dalam semua diskursus dan tradisi manapun, ya. Nah, sehingga apa angle kita? Ya, tinggal kita memilih. Apakah saya menilai sesuatu atau titik berangkat saya adalah dari pandangan evangelical kah atau dari Pentakostal, harus jelas gitu. Harus jelas gitu. Kita nggak bisa katakanlah nggak jelas begitu. Walaupun sudah hybrid ya. Tadi saya katakan bahwa diskursus Pentakosta itu yang lebih advance, itu sudah kemana-mana ya dialognya dan sudah hybrid juga. Tapi tetap still memakai modal dari pijakan pengalaman dan teologi Pentakosta dan karismatik ini. Nah, itu sebabnya mengapa kita harus kembangkan terus berteologi itu. Katolik mengembangkan dirinya, Mennonite, Baptis, Metodis, Reform, apa segala macam. Itu mereka asik dan mereka sibuk dengan urusan mereka, dengan teologi mereka, tradisi mereka. Kenapa kita tidak juga demikian? Ya, kita juga bisa mengembangkan di saat ini. Dan mengapa yang terakhir, dan mengapa mesti SCT Bethel Indonesia? Saya mau boleh berkata, SCT Bethel Indonesia ini sudah punya legacy yang cukup panjang, alumni yang banyak. Kita tentu bukan SCT yang the best di Indonesia ini, tapi somehow untuk rujukan dari sekolah yang beraliran Pentakosta karismatik, saya boleh mengatakan we are the best. The leading one ya. Ya, the leading one. Dan ya tentu masih banyak hal yang bisa kita benahi sana sini, tapi kita selalu bangga bahwa murid-murid kita bukan hanya dari Bethel ya, tapi banyak juga denominasi-denominasi yang lain ya. Malah dari gereja Angkola juga pernah ada studi sini, dari Katolik juga ada, dari HKBP juga ada ya. Dan tentunya juga
denominasi aliran Pentakosta yang lain ya, kayak GPDI, GPI, GBT, Gereja Penyebaran Injil dan yang lain-lain itu juga banyak yang studi di sini gitu ya. Luar biasa. STB is the leading campus for Pentecostal study setidaknya di Indonesia ya Pak ya. Ya, Gitu. ya. We're happy to have you. We're glad. It's a beautiful moment. Pak, minta maaf ada humble memento dari Pentecostal Podcast untuk Okay. Pak Junifrius Thank you, sebagai thank you. speaker kami pada hari ini. Terima kasih banyak. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita menutup Pentecostal Podcast episode kali ini. Jadi ini episode yang paling Pentecostal dari Pentecostal Podcast. Oleh karenanya, berterima kasih. Kami mengucapkan salam di Christ, salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.